Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Soraya Alia dan makasih banget kalian udah klik video ini. Hari ini aku mau bacain lagi postingan dari Tete yang kelanjutan kemarin. Jadi ini part 3-nya yang lebih gong lagi. Langsung aja aku bacain ya. Well, dari zaman masih pacaran, aku udah sering banget pacaran lebih dari satu orang. Sampai akhirnya aku punya hubungan sama suami orang. Sampai aku punya anak dari dia. Sebelumnya aku juga sempat tunangan dengan orang lain selama 7 tahun. Akhirnya aku sama bapak anakku ini nikah-nikahan sih. Karena kan dia masih ada istri dan keluarga. Aku mikir buat akte anak dan lain-lain. Tapi akhirnya kita pisah karena ya keadaan yang gak memungkinkan. Nah dari situ aku sering berhubungan sama suami orang walaupun ada juga yang masih single. Pertama kali yang aku tanya dari mereka, kenapa sih kalian itu mau sama aku? Maksudnya itu kalian udah beristri tapi kalian berselingkuh gitu ya. Mereka bilang mereka nggak dapat apa yang mereka butuhkan dari istri mereka. Alasan mereka ada juga yang aku mirip mantannya yang nggak bisa kesampaian dia dapat. Ada juga yang merasa aku jadi lebih hidup. Sedangkan kalau aku sendiri, mereka punya kelebihan masing-masing. Sekarang saya sudah menikah lagi, tapi sayangnya kebiasaan itu masih berlanjut sampai sekarang. Dulu ya ada kepuasan gitu ketika mereka ada sama aku, ketika seharusnya mereka pulang ke rumah keluarganya. Ada beberapa kali ngerasa suamiku pun ada hubungan dengan mantan pacarnya atau mantan istrinya atau mungkin dengan orang-orang baru yang dia temui. Beberapa kali bukti aku temui tapi aku memilih diam. Karena sekarang yang aku pikirkan cuma buat anak-anak. Aku masih ada affair sama cowok lain. Suami orang juga beberapa kali lebih soft, lebih kalem daripada dulu. Sekarang aku kan LDR sama suami, jadi bisa diatur waktunya. Apalagi suami juga pulang mungkin 1 bulan sekali atau 2 kali. Rumahnya deket sama rumahku, cuma dia udah terbiasa pulang kerja larut. Sekarang dia sekantor sama aku. Jadi awalnya itu kita di kantor A, terus aku resign pindah kantor B. Nah dia padahal dapat promosi di kantor A ini, tapi malah ngelamar di kantor B. Jadi sekarang satu kantor sama aku. Berangkat pulang selalu bareng sampai dikira dia itu suami aku. Dan dia gak pernah pulang sebelum jam 10 malam. Bisalah dihitung jari kalau pulang sebelum jam 10 malam. Entah nanya sakit atau dia ke rumah ibunya. Dari cerita sebenarnya dia cerita sebenarnya dia belum srek pas mau nikah sama istrinya. Tapi aku selalu bilang ya itu kan resiko kamu pilih dia sebagai istri kamu. Lalu si yang punya akun ini tanya sama kakaknya, terus kak apa anak-anak tahu tentang apa yang kakak lakukan? Anak-anak aku taunya ya dia teman aku. Yang aneh justru anakku yang pertama bisa curhat sama dia. Jadi bisa dibilang dia lebih kenal anakku. Karena suamiku yang sekarang sama anak pertamaku kan anak sambung dan kurang deket gitu. Lalu yang punya akun ini tanya lagi, selama kalian selingkuh, pernah gak sih kalian ada rasa-rasa cemburu sama pasangan masing-masing? Ada, lucu ya. Bahkan tiap suamiku pulang dia bilang, aku gak mau kamu disentuh suamimu. Dan anehnya dia pun gak nyentuh istrinya. Aku taunya lewat WA mereka sendiri. Terus si kakak yang punya akun ini tanya lagi, apakah kakak selingkuh karena kesepian? To be honest, aku gak kesepian sih sekarang ini. Terus si akun ini kan tanya lagi, kalau bukan karena kesepian, kenapa kak? Apa karena ada kesempatan atau keadaan yang mendukung? Aku gak tahu juga ya sis, karena aku dari dulu juga gak pernah gimana yang alir aja. Lalu hubungan kakak sama suaminya gimana? Apakah kalian sering deep talk atau diskusi? Diskusi sih iya. Kalau deep talk kayaknya aku sama dia sama-sama menghindar. Karena kadang berakhir
adu argumen. Jadi aku pun lebih milih ya sudahlah, contoh kecil tentang anak. Seringnya aku gak cocok sama didikan dia dan itu memicu pertengkaran. Jadi lebih baik aku ngerem omongan aja. Ada satu kejadian yang membuat dia aku agak gimana gitu. Aku kan bikin rumah, tapi aku merasa dia ada main sama tukang. Sampai akhirnya di hari-hari terakhir aku ambil alih semua urusan rumah karena udah injury time. Kontrakan rumah udah habis, tapi rumah belum jadi. Ketika aku ambil alih, ternyata gak gede-gede amat juga biayanya buat selesaiin rumah. Dan banyak banget yang gak sesuai sama diskusiku sama suami. Kalau aku lihat si suamiku, aku belum bisa memenuhi keinginannya yang khususnya untuk HS ya. Somehow dia ada fantasi yang gitu dan mungkin dulu udah pernah dia dapat dari mantannya. Jadi ketika dia minta ke aku dan aku gak bisa, aku pun jadi jaga jarak ke suami. Aku banget sempet takut kayak mending dia gak usah pulang deh daripada. Emang gak diajarin kak, maksudnya dia request pengen gitu dong. Lebih karena pantangan ya sis dari aku, dan aku pernah bilang dari zaman pacaran dulu. Terus sorry ya, apakah maksudnya dari belakang? Iya, salah satunya. Aku punya 2 pantangan, itu salah satunya, dan ada lagi satu dikeluarin di mulut atau dibuka begitu. Terus yang punya akun ini tanya lagi, terus kalau sama selingkuhanmu kalian HS juga atau enggak? Terus apakah kakak pakai kontrasepsi? Kalau sama dia lebih soft, gak aneh-aneh. Aku udah steril sih sejak lahiran. Terus kayak sama selingkuhannya itu ya sampai ke hubungan yang dalam juga, tapi gak sesering sebelum. Begitu, jadi ceritanya sampai situ aja ya, cukup mind blowing juga. Pengalaman hidup orang emang beda-beda. Aku gak bisa ngejudge sesuai dengan pikiranku. Sumpah aku di luar Nurul banget, pengalaman orang yang banyak banget. Buat teman-teman, makasih banget udah nonton video aku, dan jangan lupa kalau kalian punya cerita-cerita yang mau dibagi bisa banget DM, kirim email di aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan